Kalau ada seorang yang paham, ketika dia menjadi suami, titik lemahnya dia pada kehidupan hidup rumah tangga yang bisa menghancurkan kebersamaan dia dengan pasangannya itu terletak pada wanita asing yang bukan istrinya dan bukan mahram untuknya, maka yang pertama, seorang laki-laki itu apa? Poin yang pertama, dia akan senantiasa waspada dengan titik lemahnya ini, dan dia tidak pernah merasa mampu untuk menaklukkan fitnah itu. Ketika dia paham, dia tidak akan pernah menang ketika berhadapan dengan fitnah wanita, sehingga dia tidak membuka celah, dia tidak membuka kesempatan, dia tidak menjadikan pintu hatinya terbuka untuk wanita lain ketika dia sudah menikah, karena dia tahu berhadapan dengan fitnah wanita itu hanya menjadikan seorang laki-laki itu takluk dan akan kalah KO dengan wanita yang telah membuat dia tersengat dengan sebuah fitnah. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat yang sangat kita syukuri pada kesempatan siang ini. Walaupun terik cuaca membakar kita, tetapi kita tetap bersyukur bahwasanya kita mendapatkan kenikmatan ilmu untuk berjumpa. Kita berharap setiap ilmu yang kita peroleh, setiap ilmu yang nanti kita pelajari dari lembaran-lembaran hikmah yang digoreskan para ulama yang kita pelajari pada kesempatan siang kali ini, bisa membebaskan kita dari berbagai macam penyakit. Karena kebutuhan yang paling fatal itu kebutuhan kita menikah. Kebutuhan paling fatal setelah kebutuhan kita beriman kepada Allah dan mengikuti sunnah itu apa? Kebutuhan kita mengenali pasangan kita dalam satu keluarga. Kita berharap semoga ilmu yang Allah berikan kesempatan kepada kita pada kesempatan siang ini, maka semoga kesempatan ilmu yang kita peroleh bisa menjadi obat dari penyakit kebutuhan ketika kita masih banyak perkara rumah tangga yang tidak kita ketahui dan tidak kita pahami. Karena sesungguhnya memang menuntut ilmu masalah keluarga itu merupakan sebuah hajat besar terus pada kehidupan kita. Karena kita paham, tidak ada senioritas di dalam pernikahan. Saya tadi pagi menyampaikan sebuah materi tentang masalah keluarga pada satu acara keluarga. Ada seorang bapak-bapak sudah menikah umurnya 48 tahun, pernikahan usia mereka. Ketika kita tadi membahas tentang tulisan para ulama yang membahas tentang kehidupan rumah tangga, beliau datang, beliau memberikan respon. Saya menikah sudah 48 tahun, Ustaz. Tapi apa yang tadi antum sampaikan, apa yang tadi antum jelaskan tentang hikmah para ulama tentang masalah keluarga, betul-betul memberikan ilmu dan membuka atas apa yang saya tidak ketahui selama ini. Masya Allah ya. Jadi disitulah akhirnya kita semakin ngerti bahwasanya termasuk salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita diberikan ilmu, menuntun kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik di dalam keluarga. Kalau ada di antara kita laki-laki meledak-ledak emosinya, semoga dengan ilmu, sumber emosi yang suka meledak-ledak ketika ada masalah itu dibimbing oleh Allah, dipadamkan sedikit demi sedikit supaya kita menjadi laki-laki yang dewasa ketika menghadapi emosi. Kalau ada di antara kita seorang wanita ketika menjadi istri, masih banyak kekurangannya, tidak banyak belajar bagaimana dia mengatur nada suaranya ketika berbicara dengan suami, menyampaikan banyak masalah kepada suami dengan nada-nada tinggi, dan akhirnya menjadi sumber pertengkaran. Semoga dengan ilmu, akhirnya Allah menundukkan intonasi nada kita pada nada-nada yang rendah, supaya akhirnya apa yang kita sampaikan sampai kepada suami kita dengan ilmu yang kita peroleh. Inilah yang kita syukuri. Ilmu itu memberikan kepada kita berbagai macam keberkahan. Ilmu itu akan menuntun kita. Yang bengkok jadi lurus, yang keruh jadi bersih, yang kotor jadi bening. Kalau kita jujur mendapatkan ilmu, dan semoga ilmu yang kita pelajari betul-betul berkah pada kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi harapan kita, dan kita bersyukur. Banyak orang diberikan kenikmatan tidur siang hari ini. Ada diberikan kenikmatan bekerja, ada yang diberikan kenikmatan liburan.
Tapi kita khusus merasakan pada kesempatan siang ini merasakan nikmatnya ilmu, dan itu melebihi kenikmatan apapun yang Allah berikan kepada manusia. Ilmu itu mewakili wahyu, ilmu itu mewakili sunnah, ilmu itu mewakili setiap kebenaran langit yang Allah sampaikan dalam konsep ilmu, dan itulah pemberian terhebat pada kehidupan manusia. Imam Ibnu Hajar mengatakan, tidaklah satu pemberian yang lebih agung yang Allah berikan kepada manusia kecuali pemberian ilmu yang mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita bersyukur atas kenikmatan ilmu. Semoga kita tidak menjadi hambanya dunia. Hambanya dunia itu ciri khasnya apa? Hanya bersyukur kalau mendapatkan tambahan materi. Kalau dia mendapatkan motornya berubah, mobilnya berubah, rumahnya berubah, dinarnya bertambah, barulah dia bersyukur. Tapi kalau dia mendapatkan kemampuan untuk bangun tengah malam, kemampuan bertasbih, kemampuan meredam amarah, dia tidak pernah bersyukur. Karena merasa itu bukan nikmat yang Allah berikan. Nikmat itu dibatasi secara sempit dengan harta. Itu salah satu cirinya hamba dunia, kata Ibnu Qudamah. Jadi Ibnu Qudamah menerangkan, kalau kamu ingin meraba dirimu, kamu ini hambanya dunia atau tidak? Simple. Kalau kamu hanya bersyukur pada urusan duniawi, berarti kamu hamba dunia. Kita berlatih pada kesempatan siang ini, kita bersyukur. Bukan karena bertambahnya harta, bukan karena bertambahnya materi, tetapi kita bersyukur bahwasanya kita ditambahkan ilmu pada kesempatan siang kali ini. Walaupun cuaca terik membakar, membuat peluh keringat kita berguguran satu persatu, tapi Allah memberikan kebaikan dan keberkahan, dan semoga ini bisa mengubah kita menjadi lebih baik. Inilah yang menjadi harapan kita. Saya pernah membaca sebuah komen yang bagus banget di Instagram. Ada salah satu di antara follower kami memberikan sebuah komen. Dulu kami adalah pasangan yang selalu meledak-ledak dalam emosi, baik suami ataupun istri. Tapi semenjak kami belajar, semenjak kami ngaji, maka terjadi perubahan pada diri saya dan diri suami saya. Akhirnya kami lebih kalem, lebih adem ketika kami menghadapi satu masalah. Ketika saya membaca komen itu, pikiran saya cuma satu. Inilah mungkin salah satu tanda barokahnya ilmu, mengubah kita menjadi lebih baik. Semoga yang belajar di sini pulang ke rumah ada sebuah perubahan pada diri kita terhadap pasangan kita. Karena tanda kejujuran akhlak kita itu ketika di dalam rumah. Yang melihat adalah suami kita, yang melihat adalah istri kita. Berapa banyak perempuan dipuji di masjid, mereka dipuji di komunitas. Masya Allah ya, ukhti ini sabar banget. Ketika dia dipuji itu, suaminya senyum-senyum di pojok ruangan. Kamu tidak tahu apa yang saya rasakan di rumah gitu. Maka itu bisa jadi tidak barokah. Ada banyak laki-laki yang sering dipuji sama komunitasnya, para ikhwan. Masya Allah, antum ini laki-laki luar biasa, tenang pembawaannya gitu. Anaknya tertawa ngikik di pinggir. Kamu tidak tahu gimana bapak saya kalau menghadapi ibu saya gitu. Maka semoga itu tidak terjadi, karena tanda kejujuran kita pada kehidupan karakter kita, sikap kita, itu sangat tercermin ketika kita berada di rumah. Makanya betul kata Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan, tidaklah seseorang disebut solih kecuali yang jauh menyebut dia solih, yang dekat pun menyebut dia solih. Dan semoga kita termasuk orang yang menyebut, semoga kita pun termasuk orang yang solih. Dikatakan dan dikomentari sama orang yang dekat dengan kita, dan semoga kita pun dikomentari dengan solih orang-orang yang jauh. Karena tanda kejujuran akhlak kita ketika kita berada pada dinding rumah kita, ketika kita melepaskan baju kita, ketika kita melepaskan kancing kita, disitulah kejujuran akhlak kita terbentuk dan tercermin. Semoga Allah memberikan kenikmatan ilmu pada kehidupan kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan berkah pada setiap ilmu yang kita dapatkan. Sekali lagi, tidak ada nikmat yang paling besar sebesar agungnya kenikmatan kita mendapatkan ilmu. Amin. Semoga Allah memberikan keberkahan. Sebelum saya menyampaikan kajian kita, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang pernah saya sampaikan, tapi setidaknya membuat kita selalu merenung dalam perjalanan kita berumah tangga. Tentunya kita paham seorang ulama besar yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Seorang ulama besar
Beliau pernah didatangi seorang laki-laki. Laki-laki datang kepadanya dalam kondisi sedih, lalu mengatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, saya ini menikah sekian lama, tapi ternyata saya merasa diri saya dipandang rendah dan hina oleh istri saya. Ketika Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mendengar laki-laki ini curhat menceritakan masalahnya, bahwasanya dia dipandang hina, dipandang rendah oleh istrinya selama puluhan tahun dia menikah bersama dengan keluarganya, maka Sufyan Ats-Tsauri itu diam sejenak. Maka Sufyan Ats-Tsauri lalu berkomentar, apakah dulu niatmu ketika menikah disebabkan karena ingin mencari kehormatan dan nasab? Maka pada saat itu laki-laki tersebut terdiam, lalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan mengatakan, benar, saya dulu ketika menikah niat saya supaya nasab saya dan kehormatan saya itu menjadi lebih mulia dengan menikahi perempuan yang saya pandang memiliki nasab yang lebih tinggi daripada saya. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, maka itulah yang kamu dapatkan dari sebuah niat yang salah. Orang yang menikah karena nasab, orang yang menikah karena kehormatan, maka sesungguhnya mereka akan diuji dengan kehinaan. Maka ketika laki-laki itu mendapatkan jawaban yang tepat dari apa yang dijawab oleh Sufyan Ats-Tsauri, ada seorang temannya Sufyan Ats-Tsauri namanya Yahya, lalu bertanya sama Sufyan Ats-Tsauri, wahai Sufyan Ats-Tsauri, kenapa engkau bisa menjawab tepat persoalan yang disampaikan laki-laki itu? Perhatikan jawaban Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri lalu mengatakan, iya, kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena berawal dari kisah nyata yang menimpa kepada keluargaku. Aku punya dua kakak, namanya Muhammad dan Imron, dan adik saya bernama Ibrahim. Saya anak yang ketiga, nama saya Sufyan. Kakak pertama Muhammad, yang kedua Imron, yang ketiga Sufyan, yang keempat Ibrahim. Maka saya mendapati kakak tertua saya ketika menikah, tidak ada niat yang dia miliki ketika menikah kecuali dia sering berkata di dalam rumah, aku akan menikahi seorang wanita yang mengangkat martabatku dan mengangkat nasabku. Dan dia menemukan wanita itu. Dan ketika dia sudah menikah dengan wanita itu, sekian lama dia menikah diuji dengan kehinaan. Dia dihinakan oleh istrinya, dihinakan oleh keluarga istrinya, dan itulah yang beliau dapatkan sepanjang hidupnya berkeluarga. Aku punya kakak yang kedua yang bernama Imron. Maka anak kakakku yang kedua pun sama. Ketika dia menikah, dia berkata di dalam rumah, aku akan menikah dengan wanita yang bisa memberikan aku kekayaan dan kecukupan. Dia mencari perempuan yang kira-kira bisa mengangkat derajatnya dalam masalah rezeki dan finansial. Ketemu. Dan ketika menikahinya, maka akhirnya kakakku yang kedua Imron diuji dengan kefakiran. Akhirnya dia bercerai dengan istrinya, akhirnya pisah, dan istrinya mengambil semua harta yang telah dikumpulkan oleh kakakku Ismail, maka Imron, sehingga akhirnya kakakku Imron ini jatuh miskin. Maka aku, Sufyan Ats-Tsauri, ketika aku melihat dua kakakku menikah dengan kondisi yang semacam itu, yang pertama Muhammad, yang kedua Imron, akhirnya yang satu dihinakan oleh istrinya, yang satu akhirnya menjadi miskin karena semua hartanya direbut oleh mantan istrinya, maka pada saat itulah aku tidak ingin menikah kecuali ingin menikah semata-mata karena Allah semata, dan aku memilih agama yang terbaik pada seorang wanita yang aku menikahinya, dan dia menikah karena Allah dan menikah karena agama. Lalu beliau mendapatkan tiga. Beliau mendapatkan kehormatan, yang kedua beliau mendapatkan kecukupan dan kekayaan, dan yang ketiga beliau mendapatkan akhlak terbaik dari istrinya. Pada saat itulah Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, man dhahaba ilal izzi ubtuliya bidzulli, wa man dhahaba ilal mali ubtuliya bil faqr, wa man dhahaba ilad din jama'allahu lahu al izzah wal mal wad din. Disitulah Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan, siapapun yang menikah
karena urusan nasab, maka Allah akan mengujinya dengan kehinaan. Siapapun yang dia menikah karena urusan harta, maka dia akan diuji dengan kemiskinan dan kekurangan. Dan siapapun yang menikah karena agama, karena akhlak, Allah memberikan kepadanya dunia, Allah memberikan kepadanya kehormatan, dan Allah memberikan kepadanya akhlak. Dan ini penting sekali, kita harus selalu sadari. Kenapa? Dari kisahnya Sufyan Ats-Tsauri kita tahu, kalau kita dalam keluarga kita bermula pada sesuatu niat yang salah, maka berantakan apa yang sedang kita jalani di dalam hidup rumah tangga. Siapapun laki-laki yang hadir di sini ataupun yang ada di rumah, yang dulu niatnya menikahi hanya karena pesona kecantikan, hati-hati. Bisa jadi hari ini kita sedang dilanda dengan banyak keresahan, karena mungkin menikahnya kita karena alasan kecintaan kepada pesona. Siapapun di antara yang hadir di sini dulu ternyata nikahnya punya niatan-niatan yang kita niatkan tidak sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah, maka semoga kita segera bertaubat. Kenapa? Karena hidup rumah tangga kita tergantung pada start pointnya, dan start point itu terletak kepada kemurnian dan keikhlasan kita di dalam pernikahan. Maka para ikhwan yang dulu ngerasa saya menikahi dia karena saya jatuh cinta ketika ketemu di perempatan, ketika beli cilok, sudahlah, mari kita bertaubat. Kalau ada di antara kita, saya dulu menikahi dia karena dia pintar, supaya anak saya tidak bodoh-bodoh amat kayak saya, sudahlah, mari kita bertaubat. Karena bisa jadi masalah-masalah yang kita jumpai dalam rumah tangga, pertengkaran demi pertengkaran, persoalan-persoalan emosional yang tidak ada selesainya, itu ternyata dimulai dari sebuah niat yang kurang benar di dalam pernikahan. Maka itulah yang harus kita pahami. Semoga kita senantiasa mengikhlaskan setiap waktu pernikahan kita. Kalau ada sebuah emosi yang sedang menimpa pada keluarga kita, mungkin salah satu yang dikoreksi bukan masalah emosional, bukan masalah manajemen konfliknya, tapi pertama kali dari evaluasi kita pada dalam kehidupan rumah tangga itu start pointnya adalah emang evaluasinya adalah masalah niat yang kita miliki. Semoga kita termasuk orang yang memiliki niat yang benar di dalam pernikahan. Kalaupun kita pernah salah di dalam niat yang kita miliki, maka semoga kita segera bertaubat dan mengembalikan kembali niat kita menikahi dia semata-mata karena Allah. Amin, insyaallah. Kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana memaknai keluarga kita supaya keluarga kita menjadi pasangan keluarga sehidup sesurga. Maka pada pembahasan kita hari ini adalah salah satu di antara kewajiban kita di dalam kita menjalani hidup rumah tangga dan di dalam kita menikah. Salah satu kewajiban yang harus selalu diperhatikan, tapi terkadang kita justru lalai pada masalah ini adalah bagaimana setiap keluarga ketika mereka menikah. Mereka itu harus menyadari titik lemah mereka dan waspada kepada fitnah terbesar pada kehidupan mereka dan titik lemahnya pada kehidupan mereka. Ini yang kita harus paham. Ya. Jadi setiap orang kalau mereka menikah, maka kewajiban kita memberi makna pada kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita menjadi hidup rumah tangga sehidup sesurga, yaitu adalah waspada terhadap titik lemahnya kita di dalam keluarga dan apa fitnah terbesar kita sebagai pasangan keluarga di dalam menjalani hidup rumah tangga. Ini yang kita jelaskan pada kesempatan hari ini. Kalau kita sudah memahami ini, mari kita harus memahami. Jadi begini, saya akan ambilkan contoh yang paling gampang. Salah satu di antara standar atlet ketika mereka berlatih, atlet itu harus menyadari titik lemahnya mereka kalau mereka ingin menjadi pemenang. Contoh, saya dulu pernah jadi atlet kecil, pimpong, pas ketika kelas 3 SD atau 4 SD.
Oh, Masya Allah ya, sudah puluhan tahun berarti. Maka saya saat itu ikut klub di sebuah tim, yaitu Sukun yang ada di Kudus. Maka ketika kita berlatih saat itu masih kecil untuk pingpong, maka setiap pelatih itu, setiap atlet itu harus tahu kelemahannya di mana. Dan biasanya pelatih itu betul-betul mengarahkan latihan itu untuk mengasah kita pada titik lemahnya kita. Contoh, saya dulu lemahnya itu di backhand. Begini, lemah. Maka ketika saya dilihat oleh pelatih saya lemah di backhandnya, maka pelatih itu selalu ngasih bola itu selalu yang harus saya pukul dalam kondisi backhand. Sampai betul-betul akhirnya bisa meningkat titik lemahnya saya. Karena setiap atlet itu pasti punya titik lemah. Dan ketika dia berlatih, kalau dia ingin menjadi pemenang dalam pertandingan, dia harus mampu untuk melampaui titik lemahnya supaya dia mampu mengalahkan lawan. Di sini kita paham. Kita lihat pertandingan misalnya badminton. Kalau kita berlatih secara profesional pada olahraga badminton, biasanya pelatih akan melihat kita, titik lemahnya di mana? Oh, titik lemah kamu di long shot. Oh, berarti nanti akan dikasih bola-bola long shot yang panjang supaya kita berlatih dan kita mampu melampaui titik lemahnya kita, supaya ketika bertanding titik lemahnya kita tidak dimanfaatkan musuh. Ya. Seperti Mike Tyson dulu ketika bertanding. Mike Tyson itu titik lemahnya apa? Mike Tyson itu titik lemahnya adalah fisik dia. Kalau sudah melewati 5 ronde itu biasanya lemah. Akhirnya bagaimana pelatih itu mengkondisikan supaya Mike Tyson bisa meng-KO lawannya sebelum ronde yang kelima. Karena biasanya kalau Mike Tyson sudah melewati ronde kelima, biasanya dia akan lemah, dan itulah titik lemahnya seorang Mike Tyson. Contoh pingpong, contoh badminton, dan contoh tinju itu menjadikan kita ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwasanya itu contoh. Para ulama lalu mengatakan kepada kita, kalau ada pasangan ketika mereka menikah, pasangan yang menikah itu selalu memiliki titik lemah dari pihak laki-laki sebagai seorang suami, dari pihak perempuan sebagai seorang istri, dan kita harus mengetahui titik lemah itu, dan kita harus punya ilmu bagaimana kita mampu melampaui titik lemahnya kita di dalam kehidupan kita berumah tangga, supaya kelemahan kita pada pasangan berumah tangga itu tidak rapuh dan tidak hancur rumah tangga kita disebabkan serangan pada titik lemahnya kita. Dan itulah salah satu perkara yang cukup urgen harus kita paham. Banyak orang menikah, tapi terkadang banyak laki-laki ketika mereka menikah tidak menyadari titik lemahnya mereka. Akhirnya ketika tidak menyadari titik lemahnya mereka pada kehidupan sebagai laki-laki, maka biasanya hancurnya biduk rumah tangga dihancurkan oleh titik lemahnya itu. Dan itulah yang menjadi sebuah perenungan untuk kita. Setelah kita paham bahwasanya kehidupan rumah tangga ketika kita menjadi pasangan suami istri, ada titik lemah yang kita miliki sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang perempuan, maka inilah yang menjadikan kita harus paham. Tidak akan mampu satu keluarga yang kita jalin dan kita bina, lalu kita harapkan keberkahan pada keluarga kita, sampai kita masing-masing harus menyadari titik lemah itu. Dan kita akan bicara 2 titik lemah di dalam kehidupan sebagai suami dan istri, supaya kita mampu untuk melampaui titik lemah kita, mengalahkan titik lemah kita, supaya titik lemah itu tidak menjadi sumber kerusakan pada kehidupan biduk rumah tangga kita. Itu yang kita harus paham. Maka yang pertama yang kita harus paham, maka sesungguhnya sebagai seorang suami, titik lemahnya seorang suami dalam kehidupan biduk rumah tangga itu, titik lemahnya seorang laki-laki itu bukan terletak ketika dia sering sakit, bukan. Titik lemahnya seorang wanita itu, titik lemahnya seorang laki-laki bukan terletak ketika dia terkena virus dan bakteri, bukan. Tapi ternyata kita harus paham bahwasanya setiap laki-laki ketika mereka menikah ataupun sebelum menikah, tidak ada titik lemah yang paling besar yang dimiliki seorang laki-laki
dari semenjak Nabi Adam diciptakan sampai nanti laki-laki yang terakhir yang melihat tanda kiamat itu ditegakkan, kecuali tidak ada fitnah terbesar bagi kehidupan seorang laki-laki kecuali satu, yaitu adalah seorang wanita. Dan itu merupakan titik lemahnya seorang laki-laki ketika mereka sebelum menikah dan sesudah menikah. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ketika Nabi mengatakan mata raktu ba'di fitnatan adorru ala rijali minan nisa. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam satu riwayat Bukhari Muslim, tidak pernah aku tinggalkan satu fitnah yang paling besar bagi kehidupan seorang laki-laki kecuali adalah fitnah seorang wanita. Dan itu dikatakan oleh Nabi dengan sebuah redaksi kalimat ad-darru. Ad-darru itu ismu tafdil. Ismu tafdil itu artinya superlatif dalam bahasa Inggris. Artinya tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah bagi seorang laki-laki, baik ketika dia sudah menikah atau ketika dia belum menikah, kecuali adalah fitnah wanita. Makanya ini pula ditegaskan oleh seorang ulama besar. Ulama besar itu Sa'id bin Musayyib, seorang ulama tabi'in, hidup pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menjadi mertuanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang ulama besar ini adalah seorang ulama yang pernah putrinya dilamar oleh Khalifah Abdul Malik Marwan ketika punya anak laki-laki yang bernama Walid, maka melamar putrinya Sa'id bin Musayyib ditolak. Gara-gara menolak lamaran Sultan Khalifah, akhirnya beliau dicambuk dan beliau dipenjara karena beliau menikahkan putrinya dengan Ibnu Abi Wada'ah, seorang muridnya, seorang ulama yang sejatinya zuhud, hanif, yang ketika sholat berjamaah tidak pernah melihat punggung siapapun ketika dia sholat berjamaah selama 50 tahun. Itu menunjukkan bahwasanya beliau tidak pernah ketinggalan shaf yang pertama selama 50 tahun. Namanya Sa'id bin Musayyib. Maka Sa'id bin Musayyib ini ketika beliau tua, beliau dalam kondisi buta. Dan ketika beliau dalam kondisi buta, maka beliau itu berkata, ketika kondisinya buta, aku tidak pernah memiliki rasa khawatir terhadap fitnah, kecuali ketakutanku kepada fitnah itu ketakutanku kepada fitnah wanita di dalam kehidupanku. Padahal beliau sudah renta, beliau sudah tua, dalam kondisi buta, tapi beliau pun bisa mengatakan bahwasanya fitnah terbesar pada kehidupan beliau itu adalah seorang wanita. Ya. Setelah kita mendengarkan hadis dari Bukhari Muslim, ditambah lagi dengan apa yang tadi disampaikan oleh Sa'id bin Musayyib, disitulah kita paham seorang laki-laki yang memiliki kunci dan peran besar untuk menjaga biduk rumah tangga, insya Allah laki-laki ini akan terjaga keberkahan pada biduk rumah tangganya ketika mereka itu menyadari bahwasanya titik lemahnya dia itu pada wanita, sehingga ketika dia menyadari titik lemahnya pada seorang wanita, dia tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan ketika berinteraksi dengan kaum wanita, karena sesungguhnya wanita walaupun penciptaan fisiknya lebih lemah daripada seorang laki-laki, tapi kelembutan wanita itu mampu menundukkan kerasnya tabiat laki-laki ketika mereka sudah terfitnah dengan wanita. Dan rusaknya kehidupan rumah tangga itu biasanya dengan masuknya seorang wanita menjadi fitnah. Maka akhirnya para ulama lalu mengatakan, makanya kewajiban untuk setiap laki-laki dalam kehidupan rumah tangga, bahwasanya ketika seorang laki-laki tahu bahwasanya biduk rumah tangga ini harus terjaga dalam suasana keberkahan yang dia inginkan dan dia harapkan di dalam kehidupan bersama dengan pasangannya, maka ketika dia mengerti bahwasanya fitnah terbesar yang ditinggalkan oleh Nabi pada umat laki-laki ini terletak pada wanita, maka setidaknya ada beberapa poin yang harus diperhatikan setiap suami atau setiap laki-laki untuk bagaimana berdamai dengan titik lemahnya dia sebagai seorang laki-laki. Dan itu ada beberapa poin yang harus dipahami, atau setidaknya ada 5 poin yang harus dimengerti. Apa yang harus dimengerti? Para ulama lalu mengatakan begini, kalau ada seorang yang paham
ketika dia menjadi suami, titik lemahnya dia pada kehidupan hidup rumah tangga yang bisa menghancurkan kebersamaan dia dengan pasangannya itu terletak pada wanita asing yang bukan istrinya dan bukan mahram untuknya. Maka yang pertama, seorang laki-laki itu apa? Poin yang pertama, dia akan senantiasa waspada dengan titik lemahnya ini, dan dia tidak pernah merasa mampu untuk menaklukkan fitnah itu. Ketika dia paham, dia tidak akan pernah menang ketika berhadapan dengan fitnah wanita, sehingga dia tidak membuka celah, dia tidak membuka kesempatan, dia tidak menjadikan pintu hatinya terbuka untuk wanita lain ketika dia sudah menikah, karena dia tahu berhadapan dengan fitnah wanita itu hanya menjadikan seorang laki-laki itu takluk dan akan kalah KO dengan wanita yang telah membuat dia tersengat dengan sebuah fitnah. Itu yang kita harus paham. Makanya maaf, kalau kita menjadi seorang suami lalu kita akhirnya sadar bahwasanya titik lemahnya kita itu terletak pada wanita asing yang bukan mahram kita, dan itu bukan pada istri kita dan bukan pada keluarga kita. Jangan pernah membuka hati dan jangan pernah membuka kesempatan apapun. Yang mana ketika kita sudah buka pintu hati kita terhadap wanita lain, kita tidak akan siap dengan dorongan anginnya yang bisa merusak kehidupan kita berumah tangga. Karena apa? Tidaklah laki-laki yang tersengat dengan fitnah perempuan kecuali telah hilang akal kesadarannya. Dia kayak anak kecil yang akan terus merengek. Dia kayak anak kecil yang meminta mainan kepada orang tua. Selama mainan itu belum didapatkan, maka dia tidak akan pernah berhenti. Dan itulah yang menjadi musibah bagi kehidupan sebuah rumah tangga. Istrinya terpuruk, anaknya runtuh melihat sang bapak tidak lagi bisa dijadikan role model pahlawan bagi kehidupannya ketika sang bapak tersengat dengan sebuah virus yang bernama al-ishku, yaitu buta asmara pada kehidupan setelah menikah. Itu kata para ulama. Ya. Makanya akhirnya inilah yang menjadikan setiap laki-laki mereka selalu waspada. Ya. Karena berbagai macam kesempatan itu bisa datang kapan saja, dan fitnah itu bisa datang kapan saja. Fitnah itu datang, kadang tidak dijemput, pulang itu tidak membawa pesan apapun kecuali telah merusak apapun yang telah kita dapatkan selama puluhan tahun ketika di dalam pernikahan. Dan sesungguhnya fitnah itu bisa datang tanpa kita perkirakan, dan fitnah itu bisa datang tanpa kita duga. Makanya ada sebuah kisah nyata yang kita ngambil pelajaran. Ada satu keluarga nikah 22 tahun. Lalu sang bapak, sang laki-laki, suami ini baik. Pada satu waktu dia terkena fitnah melihat seorang wanita yang dia jumpai ketika sedang berolahraga. Lalu tersengat pandangannya kepada wanita ini sampai akhirnya mengikuti wanita ini, berkenalan dengan wanita ini, dan akhirnya terjadilah apa yang melampaui batas. Seluruh pernikahannya selama 22 tahun hancur berantakan, tidak tersisa. Karena fitnah yang tidak sengaja dilihat ketika sedang bermain olahraga. Kisah nyata. Jadi di situ kita akhirnya menjumpai konsekuensi yang pertama bagi seorang suami ketika mengetahui bahwasanya fitnah terbesar dia, weakness point dia itu ada pada kehidupan wanita. Kita ini harus membangun antivirus. Antivirusnya itu apa? Ya jangan pernah memberi kesempatan kepada hati kita yang lemah untuk berhadapan dengan sesuatu yang membuat kita pasti kalah. Ada satu sapaan, ada satu perhatian, ada satu interaksi. Semuanya tidak akan berlanjut ketika seorang laki-laki mereka mengetahui bagaimana membangun antibodi pada dirinya ketika dia melihat istrinya dan anak-anaknya. Ya. Karena itulah titik lemah seorang wanita, itulah titik lemah seorang laki-laki yang sudah dikatakan Rasulullah. Petinju itu, salah satu naifnya petinju itu kapan? Kalau dia salah memilih kelas, itu naif. Ada petinju, Elias Pikal, tinju kelas bulu ringan, dia masuk kelas berat, ya pasti KO kalau dia berhadapan dengan Mike Tyson yang memang bukan kelasnya. Maka seorang laki-laki naif itu gimana? Kata para ulama, bukan kata saya, ini ngingetin kita semua.
Kata para ulama, naifnya laki-laki itu adalah ketika sudah diberitahu oleh Nabi bahwasanya weakness point mereka itu ada pada perempuan, dia masih merasa bisa memenangkan pertandingan kalau sudah tersengat dengan perempuan, padahal tidak ada yang menang kalau seorang laki-laki sudah bersentuhan dengan fitnah wanita, kecuali laki-laki itu akan bertekuk lutut dan hilang kesempurnaan akalnya seorang laki-laki itu kalau dia sudah terkena dengan fitnah seorang wanita yang hadir pada hatinya. Makanya kenapa kita di dalam Islam, kenapa kita memandang tidak boleh, kenapa berlemah lembut tidak boleh, itu bukan karena Islam itu kaku kayak kanebo kering, enggak. Tapi kenapa Islam itu sangat menjaga bagaimana seorang perempuan kalau jalan harus di belakang laki-laki, tidak boleh di depan laki-laki. Kenapa seorang perempuan kalau ngomong sama laki-laki tidak boleh dibuat intonasinya rendah tapi intonasinya sedang, cenderung tinggi kalau sama laki-laki yang bukan mahramnya. Tujuannya satu, tidak membuka celah supaya seorang laki-laki terperosok kepada kelemahan ketika dia menghadapi itu. Dan itulah yang sejatinya harus kita mengerti dalam poin yang pertama. Makanya akhirnya Allah itu jadikan suami istri itu adalah persahabatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, tidak ada persahabatan yang paling agung kecuali persahabatan antara suami istri. Kenapa? Kalau memang kita sudah mampu untuk mengeksekusi, merealisasikan bahwasanya pasangan kita adalah sahabat kita, kita tidak akan butuh dengan sapaan siapapun. Tidak akan butuh dengan sapaan siapapun yang bukan halal untuk kita ketika kita sudah mendapati pasangan kita itu adalah sahabat untuk kita. Makanya akhirnya mencukupkan dengan yang halal lalu tidak tertarik kepada yang haram, itu merupakan salah satu di antara puncak kenikmatan di dalam hidup rumah tangga. Jadi tidak boleh dengan alasan apapun. Nah, misalkan ada seorang laki-laki lalu dia dengan temannya, alumninya, lalu mengatakan ini cuma teman. Lalu akhirnya terjadilah beberapa hal yang dikhawatirkan, karena tidaklah jadi sebuah gunung, kecuali karena bukit yang menjadi tinggi. Tidaklah api itu membesar, kecuali ranting yang dikumpulkan itu terlalu banyak. Kalau ranting yang terlalu banyak, maka apinya juga semakin besar. Maka akhirnya, disinilah salah satu di antara hal yang kita minta sebagai laki-laki itu apa? Mintalah kepada Allah bahwasanya pada kehidupan kita tidak terkena sebuah penyakit yang disebut oleh para ulama al-ishku. Al-ishku itu apa? Mabuk asmara setelah kita mendapatkan pasangan halal yang Allah kirimkan kepada kita dalam pernikahan. Makanya jangan dibuat celah. Kalau sudah menyadari, oh saya ada titik celahnya di sini, sudah tutup. Lalu alihkan pandangan kita kepada yang lainnya dan jangan dituruti. Dengan membuka percakapan, mencoba mencari alasan untuk membuka komunikasi, mencoba untuk mencari alasan untuk mengetahui nomornya, mencoba untuk mencari alasan untuk membuka sebuah obrolan dengannya. Karena tidaklah itu terjadi kepada seorang laki-laki ketika mereka menikah, kecuali yang terjadi itu adalah tornado yang menghancurkan semua bangunan yang sudah dibangun dengan susah payah bersama dengan istrinya dalam hidup rumah tangga. Ya, makanya akhirnya itu yang pertama yang kita harus paham. Makanya jadi laki-laki harus tegas kepada titik lemahnya supaya dia tidak terjerembab dan tidak membayar dengan ongkos yang mahal terhadap kesalahan yang telah didapatkan ketika semacam ini. Saya pernah menjumpai dan mendapati, maaf ya, semoga Allah memberikan rahmat, laki-laki sudah menikah tersengat dengan asmara al-ishku ketika habis pernikahan. Maka sepanjang perjalanan hidupnya itu selalu dia mengikuti perempuan itu. Padahal dia telah memiliki pasangan yang halal yang Allah berikan kepadanya. Nah, inilah yang menjadikan kita paham titik lemahnya seorang laki-laki. Baik dia sudah menikah atau sebelum menikah, satu, tidak ada sebuah fitnah yang paling besar yang Allah berikan kepada kehidupan laki-laki kecuali adalah fitnah wanita. Dan itu yang menjadikan kita menjaga antibodi, menjaga kemungkinan, dan harus selalu sedia payung sebelum hujan, dan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena apa? Kalau mengobati, setelah hati tersengat dengan perempuan lain, mengobatinya jauh lebih susah daripada ketika kita mencegah sebelum itu terjadi. Ya, makanya Masya Allah ini termasuk salah satu hal yang sering
diremehkan, sering dilalaikan, tapi ternyata ini termasuk salah satu penyebab hancurnya biduk rumah tangga. Banyak laki-laki yang terkadang laki-laki ketika akhirnya menjalin hubungan dengan perempuan lain sebelum pernikahan, sesudah pernikahan, kadang-kadang mereka tertipu dengan sebuah fata morgana. Ketika dia menganggap, oh enggak apa-apa, ini kan saya punya hak untuk menikah lagi. Saya punya hak untuk poligami. Sehingga akhirnya dia ketika terjebak kepada pusaran kuat terhadap fitnah perempuan yang dia dapatkan, lalu dia mencari pembenaran. Oh, ini kan niat saya nanti kalau poligami. Padahal kita harus paham, poligami itu berat dan tidak bisa poligami itu dilakukan dengan cara yang salah. Kalau ada perempuan melihat ada seorang laki-laki sudah menikah, lalu istrinya melihat sang suami melakukan hal-hal melampaui batas ketika berkomunikasi dengan seorang wanita, maka yang terjadi itu adalah ketika sang istri mengetahui perbuatan sang suami, lalu sang suami mengatakan, ini memang niat saya untuk poligami, perempuan tidak akan menerjemahkan itu poligami. Yang diterjemahkan perempuan itu apa? Ini perselingkuhan yang diatasnamakan atas nama poligami. Kalaupun ada seseorang yang ingin poligami, misal, cara itu sangat menentukan bagaimana cara itu bisa diterima. Tapi kalau caranya sudah salah, maka sesungguhnya pasti akan berantakan pada kehidupan berumah tangga. Makanya kita simpel jadi laki-laki itu. Simpelnya laki-laki itu sederhana. Dia tahu titik lemahnya, disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Allah, sampai kita memandang, tidak boleh memandang perempuan secara berlebihan, tidak boleh bagi kita berjalan di belakang perempuan. Untuk menegaskan kepada kaum laki-laki, fitnah terbesar pada dirimu itu adalah pada seorang wanita, dan siapapun yang menjaga dirinya dari fitnah wanita, maka sesungguhnya dia seorang pemenang pada kehidupan biduk rumah tangga yang dia bawa ketika dia mampu menjaga dirinya dari fitnah wanita. Itu yang pertama. Tidak usah dibuka chat, tidak usah dibuka hahihi, tidak usah dibuka dengan berbagai macam hal, apalagi kalau sudah disertai dengan delete chat yang tidak ingin dibaca oleh pasangan. Nah, itu sumber kerusakan dalam kehidupan berumah tangga. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita sadari kepada setiap laki-laki, karena kewajiban dia adalah mengerti titik lemahnya. Yang kedua itu apa? Seorang laki-laki ketika dia menyadari titik lemahnya dia pada wanita, dan dia tidak boleh membuka hatinya, memberikan kesempatan pada wanita non-mahram yang masuk pada hatinya, supaya dia tidak terjerembab kepada kerusakan pada biduk rumah tangganya. Yang kedua, kata para ulama, dia harus menyadari pesona wanita mana saja yang hari ini tampak indah di luar pagar rumahnya, maka sesungguhnya indahnya wanita itu ketika hari ini dia pandang, itu sebenarnya sama persis dengan bengkoknya istri yang dia miliki. Dan maaf, kata para ulama, kalaupun ada seorang laki-laki menikah dengan 1000 wanita pun, dia akan menemukan 1000 kebengkokan seorang wanita yang sama. Karena memang pada basicnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Biasanya dorongan laki-laki sampai akhirnya membuka fitnah kepada perempuan itu apa? Biasanya disebabkan dia merasa bahwasanya wanita yang baru hadir ini akan membawa kebaikan yang tidak dimiliki sama istrinya. Padahal salah. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, modalnya sama. Kalau kamu menemukan kekecewaan pada istri kita hari ini, kita pun akan menemukan kekecewaan pada perempuan lain. Hari ini ketika seseorang laki-laki tersengat dengan fitnah wanita, belum menemukan itu hanya masalah waktu. Seiring dengan waktu pasti akan menemukan kekecewaan. Makanya apa yang disampaikan Rasulullah itu indah. Kalau kamu sedang takjub kepada seorang wanita yang membuatmu berpikir tentang wanita itu, pulang, datangilah istrimu. Karena apa yang ada pada wanita itu ada pada istrimu. Rasulullah tidak hanya mengatakan apa yang ada pada wanita itu hanya sebatas masalah fisik. Imam Nawawi mengatakan apa yang ada pada wanita itu fisiknya dan kebengkokannya pun sama dengan apa yang kamu miliki di dalam rumahmu. Sehingga akhirnya, maaf, kadang-kadang kita menemukan ada laki-laki
ketika sudah menikah puluhan tahun, lalu dia tergoda dengan perempuan lain, dan akhirnya pernikahan yang lama itu akhirnya berantakan, menikah, lalu dia pun seiring waktu juga menemukan banyak kekurangan pada wanita yang membuat dia meninggalkan keluarga yang lama tanpa kita sadari bahwasanya itulah yang dikatakan Rasulullah. Apa yang ada pada wanita yang hari ini membuat kita kagum, itu sejatinya ada pada istri kita dan tidak ada yang lebih. Ya. Sehingga akhirnya yang kedua, apa yang terjadi ketika kita memahami tentang masalah wanita ini? Yang kita pahami tentang masalah wanita ini adalah semuanya itu sudah kita miliki ketika kita memiliki istri. Sehingga akhirnya yang kedua, bagaimana kita mendengarkan penjelasan dari baginda Nabi menjadi obat untuk kita. Apa yang ada pada wanita yang kamu kagumi, itu ada pada istrimu dan semuanya itu tidak ada yang kurang. Itu yang kedua. Supaya akhirnya membuat kita paham tentang ini. Yang ketiga, ini juga menjadi sebuah teguran untuk para istri, kata para ulama. Jadi ketika para istri mengetahui bahwasanya fitnah seorang laki-laki itu terletak pada perempuan, maka seharusnya ketika wanita mengetahui ini dan kita sadar, hari ini para istri harus mengerti berapa banyak wanita bertebaran di luar rumah kita itu memiliki banyak pesona yang luar biasa. Sehingga ketika seorang wanita, seorang istri itu tahu bahwasanya di luar rumah banyak sekali perempuan dengan berbagai macam variasi, maka akhirnya seorang istri itu harus betul-betul membawa goals kehidupan dia bersama dengan suaminya itu harus betul-betul memberikan ketenangan. Servis yang dia berikan kepada sang suami yang terbaik, cara komunikasi yang dia berikan kepada sang suami itu terbaik, cara interaksi yang dia berikan kepada istrinya itu adalah istri yang terbaik. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika seorang istri memahami bahwasanya pesona wanita di luar rumah itu luar biasa gelombangnya dan luar biasa anginnya yang bisa merusak kehidupan hidup rumah tangganya, seorang wanita di dalam rumah harus betul-betul memiliki jurus dan memiliki sebuah ilmu. Bagaimana dia menenangkan suaminya dengan servis terbaik yang dia berikan kepada seorang suami. Makanya maaf ya, senyuman seorang wanita, seorang istri sebelum keluar rumah bisa memadamkan 1000 pesona kemaksiatan di luar rumah. Itu betul adanya. Memberikan servis, bagaimana dia memuliakan orang tua sang suami. Saya ingat perkataan dari Iyas bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Ketika dia memberikan nasihat kepada putrinya, nak, nanti kalau kamu nikah, muliakan keluarga suamimu. Kalau kamu sudah muliakan keluarga suamimu, laki-laki itu akan berpikir 1000 kali untuk pindah ke hati yang lain. Kalau kamu sudah memenangkan hati orang tuanya. Sekarang itu lagi ada tren yang saya kira tren ini tren tidak sunnah ini. Trennya itu saya lihat di Instagram. Ada suami istri itu, kalau ada seorang istri lagi video call dengan ibunya dan bapaknya, suaminya nanti menyapa, ikut senang ketika di video call. Tapi gilirannya beda. Ketika sang suami lagi video call dengan orang tuanya, lalu sang istri diajak untuk nyapa orang tuanya di video call handphone itu, banyak istri yang menolak-nolak gitu. Walaupun hanya bercanda, tapi ini menunjukkan fenomena yang tidak sehat dan tidak baik. Makanya yang ketiga, kalau kita paham bahwasanya laki-laki itu lemah dengan perempuan, tolong kami wahai para istri bahwasanya jadilah engkau menjadi orang yang menenangkan hati kami, memberikan kepada kami khidmah, mencintai keluarga yang kami tinggalkan dari orang tua. Ketika seorang laki-laki sudah mendapatkan ketenangan, mungkin dia tergoda dengan pesona fisik, tapi pesona fisik itu tidak akan pernah mengalahkan pesona hati seorang laki-laki kepada istrinya. Tapi maaf, kalau kita memahami bahwasanya laki-laki itu titik lemahnya itu pada perempuan, tapi ternyata seorang istri tidak menyadari itu, masih suka mengangkat suara di hadapan suami, masih suka untuk bermuka masam di waktu pagi, masih tidak mencintai pasangan, tidak mencintai keluarganya dan selalu merasa benar dengan itu. Maka maaf, kadang-kadang
Kita bisa menjumpai perselingkuhan ada seorang laki-laki jatuh hati kepada seorang wanita yang notabene fisiknya wanita selingkuhan itu lebih buruk daripada istrinya yang sah. Itu kenapa? Karena mungkin ketenangan yang diberikan wanita itu lebih besar daripada ketenangan yang diberikan oleh istrinya. Walaupun istrinya memiliki pesona fisik yang lebih daripada wanita selingkuhannya. Ini yang ketiga. Makanya akhirnya kata para ulama adalah tugasnya seorang wanita ketika dalam kehidupan hidup rumah tangga, dia paham bahwa sang suami itu lemah terhadap perempuan. Jangan hanya mengatur seorang suami, dicek handphonenya, dicek kemana saja dia transfer, dicek bagaimana pakaiannya itu ada bau harum pewangi lain dari perempuan ataukah tidak. Jangan hanya itu, tapi yang dicek adalah gimana saya bertutur kata, gimana saya ketika menyambut suami saya pergi, gimana ketika saya menyambut suami saya pulang, dan bagaimana saya selalu mendengarkan apa yang menjadi keluhannya. Karena itulah yang disebut dengan sebuah ketenangan hati. Pesona hati, ketertarikan laki-laki terhadap hati, itu terkadang bisa mengalahkan ketertarikan laki-laki kepada pesona fisik. Ya. Makanya maaf, itu yang ketiga. Makanya akhirnya, kenapa ada seorang wanita, mereka diperintahkan berbakti maksimal kepada seorang laki-laki, bukan semata-mata urusan fikih, pahala, dan dosa. Tapi seorang perempuan diperintahkan khidmah kepada seorang laki-laki, itu salah satunya apa? Kalau kamu memberikan ketenangan kepada sang suami, fix dan confirm. Ratu ketika tersenyum di depan rumah pun tidak akan membekas di hatinya seorang suami ketika dia tahu sudah mendapatkan ketenangan bernama keluarga. Tapi maaf, kalau kehidupan berumah tangga penuh dengan pertengkaran, sang istri penuh dengan nada-nada tinggi, ketika ngomong itu nadanya tinggi, intonasinya intonasi tinggi ketika berbicara, lalu sang keluarga, orang tua dari sang suami merasa tidak dihormati oleh istri kita, maaf sekali. Maka akhirnya yang terjadi adalah godaan perempuan yang buruk hitam sekalipun juga akhirnya bisa membekas kepada hati seorang laki-laki ketika dia tidak terpenuhi tangki kasih sayang dari seorang wanita yang harusnya bisa menenangkan hatinya. Makanya maaf ya ibu-ibu dan bapak, mungkin pernah melihat satu video, walaupun video ini di sosial Instagram, tapi menurut saya ada kaitannya dengan perkataan ulama pada poin yang ketiga. Ada sebuah video seorang laki-laki, dia dibentak sama istrinya. Lalu laki-laki perempuan ini berkata, kenapa kamu berselingkuh dengan perempuan yang tidak lebih cantik daripada saya, tidak lebih pintar daripada saya, tidak lebih langsing daripada saya, dan tidak lebih baik daripada apapun fisiknya daripada saya. Tapi kenapa kamu harus berselingkuh dengan perempuan yang semacam itu? Dijawab sama suaminya, walaupun ini bukan pembenaran, tapi ini dijadikan sebuah evaluasi. Laki-laki itu berkata, memang dia tidak lebih kurus darimu, dia tidak lebih cantik dari dirimu, dia tidak lebih putih dari dirimu, tapi dia tidak pernah teriak kepadaku, dia tidak pernah mengatakan goblok dan bodoh kepada diriku. Dia mencintai bapak dan ibuku, dan dia selalu menghormati aku ketika aku bersamanya. Walaupun ini tidak dijadikan pembenaran, tapi ini selaras dengan poin ketiga yang disampaikan para ulama. Laki-laki itu paling gampang jatuh kepada fitnah perempuan. Tapi selama wanita itu tahu bagaimana mereka memberikan khidmah kepada sang suami yang terbaik, fitnah itu bisa diminimalisir. Kalaupun ada wanita yang sudah memberikan khidmah yang terbaik, tapi tetap ada laki-laki yang terkena fitnah, itu berarti laki-lakinya yang memang sudah melampaui batas. Maka itu yang ketiga. Makanya maaf, biasakanlah perempuan ketika dia menemani sang suami, bagaimana dia senantiasa menghangatkan, memberikan ketenangan. Mintalah doa kepadanya setiap waktu supaya kita bisa menenangkan hati suami kita. Dan mintalah kepada Allah supaya kita bisa menjadi satu-satunya wanita yang bisa menenangkan hatinya di dalam kehidupan perjalanan seorang laki-laki yang penuh dengan masalah. Di dalam kehidupan mereka mencari rezeki. Itu yang ketiga. Jadi seorang istri harus betul-betul memberikan
perjuangan paling besar. Dan jihadnya perempuan itu apa? Jihadnya perempuan itu menyenangkan hati sang suami. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana menyikapi tentang fitnahnya seorang laki-laki adalah pada wanita. Yang keempat, kata para ulama, yaitu adalah bagaimana seorang laki-laki harus banyak berdoa supaya mereka dicukupkan dengan sesuatu yang halal dan tidak perlu untuk melirik pada sesuatu yang haram. Makanya doanya dari Ali bin Abi Thalib merupakan doa yang patut untuk kita minta kepada Allah ketika kita menjadi seorang laki-laki. Doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah saya dengan yang halal dan tidak perlu bagiku untuk melihat yang haram. Doa ini sederhana, tapi doa ini bisa ngasih dampak yang luar biasa. Doa ini sejatinya bukan hanya masalah urusan harta, supaya kita mencukupkan dengan yang halal. Tapi doa ini tuh sebenarnya maknanya luas sekali. Kalaulah seorang laki-laki sudah berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramika, maka Allah yang akan menjaganya, Allah menjaga hatinya, Allah menjaga pandangannya, supaya dia tidak perlu melirik kepada yang haram. Sebab jatuhnya laki-laki kepada fitnah wanita ketika dia tidak memiliki kecukupan pada yang halal. Dan tidaklah seorang laki-laki tidak dicukupkan pada yang halal, kecuali disebabkan salah satunya karena dia berbuat maksiat ataupun mereka lemah meminta pertolongan kepada Allah. Bapak-bapak, saya sampaikan hari ini Pak, di luar berapa banyak perempuan yang mereka bisa berpakaian apa saja dan tidak semuanya mereka memiliki hati yang bersih. Dan tidaklah mereka itu mampu mengetahui batasan-batasan mereka ketika mencari jodoh. Makanya akhirnya ikhtiar yang keempat yang harus kita lakukan adalah banyaklah berdoa supaya kita dicukupkan dengan yang halal. Ya. Makanya doanya dari Ali bin Abi Thalib itu indah sekali. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal dan tidak perlu bagi kami untuk menoleh pada yang haram. Karena sesungguhnya, sekali lagi ya, kelemahan laki-laki itu terletak pada matanya ketika melihat seorang wanita. Makanya maaf ya, laki-laki itu kalau nangis, apa yang ditutupin? Matanya. Perempuan itu kalau nangis, apa yang ditutupi? Mulutnya. Itu menunjukkan bahwasanya memang kelemahan mereka ya di dua itu. Laki-laki kalau nangis begini, karena tahu memang dosanya yang paling banyak di sini. Perempuan itu kalau nangis, yang ditutupi apa? Mulutnya. Ya karena yang paling banyak dosa ininya. Nanti kalau habis tahu ini nggak usah ditutupin telinganya. Tapi di setelah kita paham. Ya, ada seorang ustadz yang Masya Allah ya. Beliau kalau ngajar satu tempat, lalu beliau merasa di tempat itu ada fitnah yang menarik hatinya, langsung ditutup taklimnya dan tidak mau datang lagi ke tempat itu. Bukan nutup taklimnya ya, dia nggak mau lagi datang ke taklim itu. Karena ada sesuatu yang bisa menjadi kekhawatiran hatinya beliau. Diminta-minta lagi, Ustadz kajian di sini, nggak mau saya. Ayo Ustadz ngaji, nggak mau saya. Dan tidak ada yang tahu alasannya kecuali dia dengan beberapa temannya yang mengatakan, kenapa saya nggak mau ngajar di situ? Karena ada satu fitnah yang membuat saya lemah setiap saya ngajar di tempat itu. Itu proteksi ketika menyadari bahwasannya kita lemah. Jangan Pak bertarung sama wanita Pak, dalam tanda petik kalah kita pasti. Kita akan lemah, kita akan terkapar Pak. Dan berapa banyak laki-laki hilang akal sehatnya kalau sudah kena fitnah perempuan. Kayak anak kecil ngerengek minta mainan. Kalau tidak dapat, tidak akan tenang hidupnya. Makanya betul kata Rasulullah, mata roktu fitnatan adorru ala rijali minan nisa. Nabi sampai mengatakan, dan Nabi tidak pernah berdusta. Aku tidak pernah tinggalkan satu fitnah paling agung untuk laki-laki kecuali perempuan. Dan tenangnya kita itu kapan? Ketika tidak tersengat oleh fitnah-fitnah wanita yang bukan halal untuk kita. Hidup kita tenang. Anak-anak kita akan tetap menganggap kita pahlawan. Berapa banyak anak yang akhirnya gagal. Akhirnya benci sama bapaknya. Karena satu, ketika melihat bapaknya itu takluk dengan perempuan lain yang bukan ibunya. Itulah yang paling menyedihkan. Makanya yang keempat,
berdoalah yang banyak supaya Allah memberikan kepada kita itu dicukupkan dengan yang halal. Simple, sederhana, tapi itu bermakna betul dalam pernikahan. Dan betapa bahagianya seorang wanita ketika dia telah menjadi sumber kecukupan untuk sang suami. Ya. Makanya saya itu berpikir begini, ini sekaligus untuk perenungan buat ibu-ibu. Ibu-ibu paham nggak? Kenapa Rasulullah sebagai laki-laki paling ideal di atas muka bumi ini? Paling ideal, paling ganteng, seganteng Nabi Yusuf. Paling sempurna akalnya, paling sempurna kesuciannya. Tapi kenapa istri pertamanya seorang janda dengan anak 2? Karena Ummu Khadijah itu janda, anaknya 2. Karena salah satu di antara perkataan oleh para ulama itu, Syekh Shalih Al-Munajjid itu menerangkan, karena Ibunda Khadijah merupakan wanita yang paling maksimal memberikan ketenangan kepada Rasulullah. Makanya hampir tidak pernah terjadi pertengkaran Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Dengan Ibunda Aisyah pernah bertengkar. Dengan Ibunda Hafsah pernah bertengkar. Dengan Ibunda Ummu Salmah pernah bertengkar. Tapi dengan Ibunda Khadijah tidak pernah. Makanya ketenangan itulah yang menjadikan akhirnya Rasulullah itu sepanjang pernikahannya dengan Khadijah, beliau tidak membutuhkan perempuan lain karena semua ketenangan yang dibutuhkan oleh Rasulullah dicukupi oleh Ibunda Khadijah. Maka itulah yang kita harus paham. Yang keempat, mintalah kita kepada Allah supaya kita senantiasa diberikan oleh Allah kecukupan dari apa yang Allah anugerahkan untuk kita. Itu yang keempat. Yang kelima, apa yang harus kita pahami ketika kita telah mendapati bahwasanya fitnah terbesar bagi kehidupan seorang laki-laki itu adalah terletak kepada wanita, yaitu adalah dia harus menghindari bi'ah. Tahu bi'ah? Komunitas-komunitas yang bisa menjadikan dia bertemu dengan lawan jenis secara mudah dan gampang. Karena tidaklah terjadinya sebuah ikhtilat, yaitu ikhtilat itu bercampurnya laki-laki dan perempuan secara fisik, sebelum bercampurnya hati adalah ya bagaimana dia bisa untuk menghindari bi'ah, bisa menghindari komunitas dan tempat-tempat yang bisa menjadikan dirinya tersengat dengan panah asmara yang buta yang disebut dengan al-ishku. Makanya maaf ya, maka sesungguhnya memiliki komunitas yang menjaga setiap boundaries dan setiap batasan kita di dalam kehidupan rumah tangga itu penting sekali. Tapi kalau kita sudah terjebak kepada komunitas yang sudah menggampangkan batasan antara laki-laki dan perempuan pergi, misalnya ke luar kota bareng-bareng suami istri, lalu akhirnya maaf di satu tempat, satu atap, itu sebenarnya tidak boleh. Ya, karena itu tetap harus perkara yang kita harus tegas. Karena apa? Kita tidak pernah tahu, jangan pernah merasa aman dengan fitnah, itu kaedahnya. Makanya akhirnya maaf, kalaupun kita harus pergi ke luar kota bersama dengan banyak keluarga, tetap batasan-batasan dinding dan atap itu harus diperhatikan. Karena apa? Karena bisa jadi bertemunya malam ketika mereka mengadakan satu acara, lalu di situ ada ikhtilat. Mungkin sang laki-laki ada jam 1 malam dia pergi untuk mencari minum, ada perempuan yang sedang keluar dari istri temannya, ketemu tengah malam, bertegur sapa, ngobrol sebentar. Itu bisa menjadi bibit-bibit fitnah yang akan membesar dengan seiring waktu. Makanya saya memberikan masukan, hindari setiap aktivitas yang menjadikan kita mudah ikhtilat dan mudah berbaur. Miliki seorang laki-laki itu rasa cemburu yang besar. Karena apa? Rasa cemburu itu bagian dari girohnya seorang laki-laki. Makanya maaf, Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat yang dijamin surga. Maaf ya, kalau beliau itu habis mendapati istrinya duduk, misalkan istrinya habis duduk di sini, lalu beranjak istrinya, itu tempat bekas duduk istrinya itu dijaga sama Sa'ad bin Abi Waqqas setengah jam. Kalau ditanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, apa yang kamu jaga wahai Sa'ad? Aku tidak ingin ada laki-laki yang menikmati hangatnya tempat duduk yang habis didudukin oleh istri saya. Itu namanya ghirah. Makanya maaf, komunitas apapun tidak boleh mengadakan perjalanan lalu akhirnya bercampur aduk jadi satu, kecuali kita harus saling menjaga. Tetap
Tempat keluarga ini di sana, tempat keluarga ini di sana, tempat keluarga ini di sana, tempat ini keluarga ini di sana, dan tidak campur aduk menjadi satu. Kenapa? Fitnah itu datang dari sesuatu yang dipandang remeh, sebagaimana api unggun yang besar itu tidak selalu dari kayu yang besar. Tapi bisa jadi ada api unggun yang besar itu datang karena ranting-ranting kecil yang terlalu banyak membentuk api yang terlalu besar. Makanya kata para ulama, hindari bi'ah, hindari komunitas yang menggampangkan masalah aturan dan batasan antara laki-laki dan perempuan. Makanya maaf ya, sampai kita diberitahu oleh Islam aturan sunnahnya itu apa? Sampai urusan ipar, itu batasan yang dipasang oleh Nabi itu kan tegas. Padahal itu ipar. Alhamu mautun. Ipar itu maut. Kenapa Nabi menggunakan kalimat penegasan yang luar biasa dengan sebuah kata alhamu mautun? Kenapa tadi tidak mengatakan, Nabi tidak mengatakan alhamu jarahun, sesungguhnya ipar itu luka? Kenapa Nabi tidak mengatakan alhamu marodun, ipar itu penyakit? Nabi tidak menggunakan diksi jarah dan marot. Jarah itu luka, marot itu penyakit. Tapi Nabi menggunakan diksi kata dan kalimatnya itu dengan kalimat yang ekstrim dalam tanda petik maut. Alhamu mautun. Karena pada dasarnya perkara zina itu kadang-kadang datang dari batasan yang sudah disepelekan. Salah satunya batasan yang disepelekan itu apa? Ipar. Makanya akhirnya kita sebagai seorang suami, kalau kita mengetahui bahwasanya kehidupan kita lemah dengan fitnah wanita, maka sesungguhnya jaga setiap komunitas, setiap acara, setiap aktivitas, kalau di dalamnya di situ ada ikhtilat, dengan mudah. Bahkan acara-acara dakwah sekalipun, tidak boleh mengatasnamakan ini urusan dakwah lalu kita menggampangkan masalah batasan ikhtilat. Karena kita tidak pernah tahu fitnah itu datang kapan saja dan kapan fitnah itu tumbuh. Berapa banyak orang yang akhirnya berzina, itu dimulai dari posisi hati mereka yang asalnya dulunya tidak pernah tertarik. Tapi ketika akhirnya fitnah itu tumbuh membesar, lalu dicari pembenaran, ujungnya adalah sebuah perzinahan. Makanya itulah yang kelima. Kalau kita lemah, ya tidak usah kita ikutan berbagai macam aktivitas. Ketika kita tahu pada aktivitas komunitas ini kabur batasan antara laki-laki dan perempuan, ya, acara misalkan touring misal, tapi touringnya di situ ada perempuan, ada istrinya ini, lalu kita berjumpanya di satu bangunan yang sama, tidak boleh disatukan banyak keluarga di satu atap ketika ada istri kita, istrinya dia, lalu disatukan dalam satu atap. Yang mana ketika malam jam 10 mungkin sang suami sedang tidur, sang istri tidak bermaksud apa-apa keluar untuk mencari apel. Yang sini laki-laki sedang mencari suasana karena di kamar sumpek, dia ingin keluar, ketemu, ada perbincangan jam 10 malam yang tidak disadari pasangan mereka. Dan akhirnya bisa menjadi bibit fitnah. Dan itu tidak boleh terjadi. Maka disinilah yang kita akhirnya paham, fitnahnya laki-laki itu adalah perempuan. Makanya salah satu di antara keterampilan kita di dalam berumah tangga, supaya mencapai sebuah keluarga yang mendapatkan kehidupan sesurga pada pasangannya, yaitu adalah bagaimana dia menyadari fitnah itu. Satu, tidak membuka celah apapun kepada seorang wanita. Karena sekalinya dia membuka pintu, dia akan menghadapi arus anginnya yang begitu besar. Ya. Dua, menjadikan seorang laki-laki ketika memahami ini, maka dia betul-betul seorang istri itu memaksimalkan kewajibannya untuk memuliakan sang suami. Ya. Yang ketiga, meminta kepada Allah supaya kita senantiasa dicukupkan oleh Allah dengan perkara-perkara yang halal, supaya akhirnya kita betul-betul memaksimalkan bahwasanya Allah memberikan kehalalan pada istri kita. Dan yang terakhir adalah menghindari setiap bi'ah, setiap komunitas yang pada komunitas itu kabur batasan antara laki-laki dan perempuan. Ya, mungkin ini yang kita harus mengerti.
Sekarang kita bicara tentang fitnah lemahnya perempuan itu apa? Fitnah perempuan itu dua. Telinganya dan lisannya. Bagaimana maksudnya dan bagaimana menyikapi fitnah wanita? Inilah yang akan menjadi pembahasan kita berikutnya. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita. Semoga setiap para laki-laki menyadari titik lemahnya mereka, supaya ketika kita berhasil memanage pada titik lemahnya kita, keberkahan keluarga akan kita peroleh. Ketahanan keluarga kita dapatkan ketika kita melampaui titik lemahnya kita pada kehidupan seorang suami.